Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudaraku seiman, kiranya banyak orang di dunia ini yang menilai orang lain dari pekerjaan yang mereka lakukan. Seorang tukang sapu jalanan misalnya, atau seorang pembantu rumah tangga, sering dipandang rendah. Hal ini terlihat dari perlakuan yang mereka terima sehari-hari. Adalah suatu dosa di hadapan Tuhan apabila kita orang-orang Kristen yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan melakukan hal itu. Walaupun tidak terucapkan, namun Tuhan tahu isi dan pikiran hati manusia. Apabila pada detik ini kita menyadari hal tersebut dan merasa bersalah, marilah saudara, marilah kita memohon pengampunan Tuhan segera. Kali ini kita belajar dari bacaan Alkitab yang saya ambil dari bacaan Matius pasal 18 ayat 1-4. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Matius pasal 18 ayat 1-4. Perikopnya adalah siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara seiman, kehidupan seorang anak sangatlah tergantung pada orang tuanya atau tanggung jawab orang tuanya. Anak yang masih kecil tidaklah mampu mengurus diri sendiri. Anak-anak yang telah dapat berkomunikasi dengan orang tuanya akan mudah percaya dengan apa yang didengar dan dilihatnya. Bahkan mereka mencontoh perkataan atau tingkah laku orang tua mereka. Pada pasal ini, Yesus menggunakan perumpamaan begitu pentingnya orang-orang yang percaya bersikap seperti seorang anak kecil pada saat ia datang pada Tuhan. Ini suatu ajaran yang mendidik tentang iman yang sederhana dan kerendahan hati yang harus dimiliki oleh mereka yang mengaku sebagai orang-orang Kristen. Tidak ada yang harus dibanggakan, baik itu segala hal yang telah dicapai atau dimiliki. Kita datang pada Tuhan Yesus bukanlah dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, namun bagaikan seorang anak yang menerima dan percaya apa yang diberikan padanya. Mengapa kiranya Tuhan Yesus tidak menggunakan ilustrasi akan iman seorang yang telah dewasa, namun menggunakan ilustrasi seorang anak kecil? Saudaraku, seorang dewasa memiliki pola pikir, cara dan tujuan untuk hidupnya. Berbeda sekali dengan seorang anak kecil. Oleh karena itu, pada saat kita datang pada Yesus dan percaya akan segala yang telah Dia katakan tentang dirinya dan menerimanya sebagai Allah dan Juru Selamat, maka kita diberikan karunia untuk masuk kerajaan sorga. Kasih karunia yang hanya berasal dari Tuhan Allah semata. Saudaraku, bukan hanya orang-orang percaya harus berlaku seperti anak-anak kecil untuk masuk kerajaan sorga, namun mereka juga harus memperlakukan dan diperlakukan sebagai anak-anak yang harus hidup disiplin dan juga dimaafkan apabila mereka melakukan kesalahan. Saudara seiman, apabila kita menilai hidup kita sebagai seorang anak Tuhan yang bergantung sepenuhnya pada kekuatan Tuhan, maka kita yakin bahwa kita sendiri tidak akan pernah luput dari perbuatan yang salah dan dosa. Oleh karena itulah kita harus terus bertobat dan meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat setiap saat.
kita akan dapat mengerti kelemahan saudara-saudara kita yang lain. Kita harus belajar untuk memaafkan dan mengampuni saudara. Hal yang baru saya gambarkan adalah kehidupan orang-orang percaya dalam kerajaan Allah. Mereka harus berbeda dengan orang-orang di dunia ini yang tidak mengenal Yesus. Sekarang kita harus menganalisa hati kita, saudara. Siapakah kiranya saudara-saudara kita yang belum kita maafkan atau kita ampuni? Siapakah dari mereka yang belum kita ingatkan dalam kasih dan kebenaran? Alkitab banyak mengajarkan kita bagaimana kita harus terus memaafkan dan berbuat baik. Membangun iman sesama, membangun iman orang lain dengan apa yang Tuhan telah percayakan pada kita. Saudara seiman, Tuhan telah memaafkan dosa-dosa kita sebagai anak-anak Tuhan, memberikan kita kesempatan untuk hidup dalam kerajaan Allah. Maka kita pun harus memiliki belas kasih pada orang lain, terutama pada mereka-mereka yang jatuh dalam dosa. Kita harus terus berdoa agar pertumbuhan iman saudara-saudara kita semakin kuat dalam kebenaran dan kasih. Yesus juga mengajarkan bahwa anak-anak Tuhan haruslah rendah hati dan merendahkan diri mereka. Hal ini berarti bahwa kita harus hidup dalam kelembutan, tidak tinggi hati dan sombong. Dalam artian, kasih yang kita dapatkan dari Tuhan adalah karena karunia-Nya, bukan dari apa yang kita perbuat. Tidak ada yang dapat kita berikan pada Allah selain hati kita yang siap untuk dirubah untuk menjadi baik. Apabila kita membanggakan diri dan merasa bahwa Tuhan harus memberkati hidup kita karena apa yang telah kita lakukan untuk Dia, maka hal ini adalah dosa di hadapan Tuhan. Saudara seiman, godaan untuk bermegah diri atas segala yang telah kita capai dalam hidup dan pelayanan kita pada Tuhan akan selalu ada. Oleh karena itulah kita harus terus menyadari bahwa tanpa kasih dan karunia Tuhan, kita tidak akan dapat melakukan apapun. Alkitab mengajarkan kita untuk terus rendah hati, sehingga kita dapat melihat terus keagungan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Segala puji syukur dan hormat, marilah kita panjatkan pada Tuhan Allah saudara. Tuhan Allah yang begitu baik dan sabar. Lalu siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Yaitu orang-orang yang percaya, yang rendah hati, merendahkan diri, terus hidup dalam pertobatan dan kasih, yang melihat hidup mereka dengan ketidakberdayaan dan mengakui bahwa segala yang dimiliki dan dicapai adalah hanya kasih karunia Tuhan. Mereka akan terus bersyukur dan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mari saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang bertahta dalam keagungan dan kemuliaan, kembali kami datang padamu Bapa untuk mengucap syukur akan kasih karunia-Mu dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, ampuni dosa-dosa kami apabila ada hal-hal yang kami lakukan menyimpang dari ajaran firman kebenaran. Roh Kudus, ingatkan kami terus untuk selalu hidup rendah hati, selalu bertobat dan bersyukur. Kami sangat mengakui bahwa masih banyak hal-hal yang tidak sempurna dalam hidup kami, Bapa. Maka kami mohon agar Roh Allah akan selalu membimbing hati, pikiran, dan jiwa kami, agar kami tetap terus dapat berjalan dalam kebenaran dan masuk serta menikmati kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami panjatkan dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus. Amin. Amin saudara, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau pelajaran pagi ini telah memberkati saudara, mohon bagikan sehingga saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Silahkan subscribe apabila saudara ingin terus mengikuti pelajaran Alkitab Suara di Bukit berikutnya. Tuhan berkati saudara dan keluarga.
Sampai berjumpa kembali pada video Suara di Bukit berikutnya. Terima kasih.